Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang sistem komunikasi kelompok. Konsep komunikasi kelompok merupakan proses komunikasi yang terjadi di dalam sebuah kelompok, seperti kelompok kecil, kelompok besar, komunitas, organisasi, dan lain sebagainya. Karakteristik komunikasi kelompok, proses komunikasinya direncanakan. Berbeda dengan materi sebelumnya, di dalam komunikasi interpersonal, segala sesuatunya itu tidak terencana, karena tidak terorganisir dengan baik. Sedangkan untuk komunikasi kelompok, proses komunikasinya direncanakan. Kemudian berstruktur, semi formal untuk kelompok kecil dan formal untuk kelompok besar. Partisipasi komunikasinya lebih dari 3 orang. Di sini saya sebut partisipan komunikasi, itu untuk menggambarkan komunikator, komunikan, dan yang lainnya. Karena kalau untuk konsep komunikasi di masa lalu biasanya disebut komunikator, komunikan. Masa sekarang kita lebih lazim menyebutnya partisipan komunikasi. Dialogis untuk kelompok kecil, kemudian kelompok besar relatif sulit untuk dialogis. Kemudian karakteristik berikutnya mempunyai ciri khas pada kelompok tersebut yang membedakan dengan kelompok lainnya. Yang terakhir yaitu ada aturan atau norma kelompoknya. Contoh kelompok kecil, ada kelas kuliah ya. Sebelum kita kuliah lewat daring ini, dulu kita sering masuk kelas. Nah, itu kelas kuliah itu termasuk ke dalam contoh kelompok kecil. Kemudian kelompok diskusi, ketika teman-teman bikin kelompok diskusi untuk mata kuliah tertentu dan tampil mempresentasikan, itu adalah contoh kelompok kecil. Kemudian majelis taklim dan majelis-majelis keilmuan lainnya. Berikutnya adalah kelompok pemecahan masalah. Kalau ada orang-orang yang ingin berhenti merokok, biasanya suka berkumpul menjadi klub berhenti merokok gitu. Kemudian atau misalnya klub untuk memecahkan masalah yang lainnya seperti yang stres atau misalnya punya masalah keluarga. Itu ada beberapa klub-klub yang merupakan kelompok pemecahan masalah. Yang terakhir adalah kelompok-kelompok yang mempunyai hobi yang sama, seperti klub mancing, klub kuliner misalnya, atau misalnya kelompok yang menyukai bersepeda. Nah, itu bikin klub-klub atau kelompok-kelompok hobi. Intinya, untuk kelompok kecil itu adalah dalam komunikasi kelompok kecil, alur komunikasinya lebih cair dan bersifat akrab, meskipun tetap masih ada norma dan aturan kelompoknya yang tidak tertulis. Itu tetap mereka berkomunikasi secara akrab. Contoh kelompok besar seperti partai politik, organisasi masyarakat, ormas-ormas yang besar ya seperti Persis, NU, dan lain sebagainya. Kemudian tablik akbar, kemudian seminar yang internasional, atau misalnya konferensi, terus simposium. Alur komunikasi pada kelompok besar ini lebih kaku dan resmi, dengan aturan hukum dan norma yang lebih lengkap tertulis, sehingga para partisipan komunikasinya relatif sulit untuk bertatap muka atau berdialog. Ada satu tipe lagi tentang komunikasi komunitas ini. Komunikasi di dalam komunitas itu sebenarnya termasuk ke dalam kelompok kecil atau kelompok primer. Hanya ada beberapa perbedaan, yaitu mereka lebih kekeluargaan dan sangat erat gitu. Kemudian tingkat kohesivitasnya tinggi, bersifat subjektif. Ketika ada anggota kelompoknya yang berbuat salah atau segala macam, itu tetap seperti sebuah keluarga, baik atau buruk, tetap kita akan menyayangi anak kita atau orang tua kita. Jadi contoh dari komunitas ini seperti keluarga, komunitas slang, seperti geng motor, dan lain sebagainya yang punya kohesivitas tinggi, yang tidak memperdulikan baik buruk, mereka tetap sangat erat kekerabatannya. Demikian teman-teman untuk materi tentang sistem komunikasi kelompok kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.